ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Selama-lamanya saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya Shalom jemaat Tuhan, kiranya dalam keadaan sehat selalu di dalam tangan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Renungan minggu ketiga di masa Epifania ini diambil dari kitab Injil Markus pasal pertama ayat 14 sampai dengan 20 dengan tema Jadilah Gereja. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Mari ikutlah aku, kata Tuhan Yesus, dan aku akan menjadikanmu penjala manusia. Mari kita bayangkan sejenak bahwa saudara adalah Simon
atau Andreas, atau Yakobus, atau Yohanes sedang memancing di Laut Galilea, melakukan pekerjaan sehari-hari saudara. Dan bayangkan bahwa orang asing mendatangi saudara, seseorang yang belum pernah saudara temui dalam hidup saudara, dan dia menyuruh saudara untuk mengikutinya sehingga saudara dapat memancing untuk manusia dalam tanda kutip. Dan bayangkan bahwa sebagai tanggapan saudara meninggalkan segalanya, meninggalkan keluarga saudara dan mengikuti orang asing ini. Nats hari ini bercerita tentang panggilan daripada murid pertama. Yesus datang kepada mereka sebagai orang asing, memanggil mereka untuk mengikuti Dia, dan secara ajaib mereka melakukannya. Itu bisa menjadi bukti iman dan juga pengalaman yang besar dari para murid, atau kepribadian yang tertarik untuk mengikut pada Yesus. Akan tetapi hal ini juga bisa sedikit mengecewakan. Apa maksudnya? Sungguh, berapa banyak dari kita saat ini yang akan menjawab panggilan itu? Jika orang yang sama sekali tidak kita kenal datang kepada kita dan berkata, "Hei, tinggalkan semuanya dan ikuti saya. Saya punya pekerjaan untuk Anda." Apa reaksi kita? Mungkin kita mengabaikan dia atau justru menelpon polisi kepada orang yang tidak kita kenal ini. Jemaat Tuhan, jika kita tidak memiliki iman untuk mengikuti panggilan Yesus seperti yang dilakukan para murid, maka kita bisa menjadi murid seperti apa? Inilah bagian yang mengecilkan hati, karena berpikir bahwa kita gagal memenuhi standar yang tinggi. Mari kita bayangkan lagi bahwa kita adalah Simon atau Andreas, Yakobus atau Yohanes. Kita sedang memancing di Laut Galilea, melakukan pekerjaan sehari-hari kita, dan kemudian Tuhan Yesus muncul. Yesus dari Nazaret, yaitu kampung halamannya yang hanya beberapa kilometer jauhnya. Kita tahu Yesus, kita telah mengenalnya secara praktis sepanjang hidup kita. Kita tahu Alkitab bercerita tentang dia, bahwa ibunya dikunjungi oleh malaikat. Paduan suara surgawi mengumumkan kelahirannya, bahwa dia dipilih oleh Tuhan. Kita tahu Yesus, kita telah berbicara dengannya, mendengarkan dia mengajar. Kita pernah mendengar dia berkata tentang datangnya hari Tuhan. Dia berjanji bahwa sesuatu yang luar biasa akan datang, bahwa Tuhan akan menebus umat Tuhan, bahwa yang miskin akan diangkat dan yang lapar akan dipuaskan. Dia memberitahu kita bahwa kerajaan Roma tidak bisa mengalahkan atau melawan kerajaan surga, bahwa umat beriman Tuhan hanya perlu bertahan sampai pada masa kesudahannya, menunggu waktu yang tepat, yakni hari kedatangan Tuhan. Kita tahu ketika Yohanes Pembaptis ditangkap oleh kekuatan kekaisaran, khotbahnya dibungkam, pelayanannya terputus, dan Yesus datang kepada kita dan berkata, "Waktunya telah tiba." Ya, saatnya telah tiba. Yohanes Pembaptis telah ditangkap, dan inilah saatnya Yesus memulai pelayanan publiknya. Yesus berkata kepada murid-murid pertama ini, "Mari, ingat semua yang kita bicarakan, semua yang sudah kita persiapkan. Sudah waktunya, sekarang saatnya." Dalam hal ini, panggilan murid pertama adalah tentang mereka meninggalkan segalanya untuk mengikuti Tuhan.
Disinilah jemaat Tuhan, murid-murid mengikuti seorang guru pemimpin yang sudah mereka kenal dan berkata, "Ikutlah saya." Yesus tidak meminta murid-muridnya atau kita untuk mengikuti orang asing ke dalam misi yang sama sekali tidak kita kenal. Yesus memberitahu mereka agar mempersiapkan diri untuk pelayanan menjadi penjala manusia. Itulah pesan yang masih bisa kita dengar sampai hari ini. Kebanyakan dari kita tidak akan pernah mengalami Yesus sebagai orang asing yang menyuruh kita untuk meninggalkan segalanya. Jika kita dibesarkan di gereja atau jika kita sudah lama berada di sekitar gereja, maka Yesus bukanlah orang asing bagi kita. Kita tahu siapa Dia. Jadi kita tidak mengalami Yesus secara langsung atau sebagai orang asing yang memanggil untuk kita untuk mengikutinya ke tempat yang tidak kita ketahui. Sebaliknya, kita mengalami Yesus sebagai Tuhan yang sejati, yang mengajarkan kita di dalam firman-Nya dengan baik dan sekarang memanggil kita untuk bertindak. Yesus berkata kepada kita seperti murid-murid pertama. Waktunya telah tiba, semua yang telah Anda pelajari, semua yang kamu dengar, semua yang telah kamu persiapkan, sudah waktunya, ayo pergi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelayanan gereja tidak bisa ditinggal di dalam tembok gereja selamanya. Memang, apa yang kita lakukan di dalam tembok ini adalah penting. Di sini kita mengajar anak-anak dan orang dewasa. Kita tumbuh dalam pemahaman. Kita mendukung iman melalui firman dan sakramen. Dan di situ kita mengalami persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus Kristus. Di sini kita siap, kita diperlengkapi, kita diperkuat dan dipersiapkan. Lalu kemudian Yesus memberitahu kita, sudah waktunya tiba, ikutlah saya. Dan keluar dari pintu gereja menuju dunia. Yesus memanggil kita keluar, melewati tembok gereja, tempat kita telah belajar dan bertumbuh dalam iman. Keluar ke dunia yang sangat membutuhkan kabar baik yang Tuhan Yesus bawa. Ya, kita adalah gereja. Dan gereja tidak ditentukan oleh bangunan atau tembok ini. Kita adalah gereja, tubuh Kristus. Tugas kita adalah menjadi hadirat Kristus di dunia ini. Kita tidak bisa melakukan itu jika kita tinggal di sini selamanya. Waktunya telah tiba. Kita perlu keluar dan menjadi gereja di dunia. Kita kembali ke gedung gereja, tentu saja. Kita kembali setiap minggu untuk diberi makan, didukung, diperkuat, dan didukung. Tapi hal ini hanya berlangsung 1 atau 2 jam dalam seminggu. Apa yang kita lakukan dengan 166 jam lainnya? Saat itulah kita berada di luar sana di dunia, menjadi gereja, melakukan pelayanan, bekerja sebagai tangan dan kaki Tuhan. Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi penjala manusia. Dia memanggil mereka untuk mengikutinya, membagikan kabar baik, membuat lebih banyak murid. Murid-murid pertama itu membuat lebih banyak murid, membagikan tentang kabar baik, dan memperluas pelayanan Tuhan Yesus ke seluruh dunia selama berabad-abad. Tuhan Yesus memanggil kita juga. Ini bukan suara orang asing yang meminta kita untuk meninggalkan semuanya. Itu adalah suara guru kita, Tuhan kita, memanggil kita untuk menjadi gereja. Bukan untuk pergi ke gereja, tapi untuk menjadi gereja. Ingatlah,
bahwa kita adalah gereja, bukan gedungnya, bukan institusi, tetapi gereja yang hidup, tubuh Kristus. Kita adalah pengikut Yesus. Jadi, jalani panggilan kita, tanyakan pada diri kita, bagaimana Tuhan Yesus memanggil kita? Bagaimana kita mendengar Yesus berkata, "Waktunya telah tiba, sekarang pergilah, ikuti aku." Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Lembah gelap di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya.